Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam sesi pelatihan mendirikan perpustakaan digital untuk sekolah bagian 4. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menggunakan Slims untuk proses pengembalian dan peminjaman. Seharusnya peminjaman dan pengembalian ya, sama aja. Jadi Bapak Ibu yang sudah menginstal, kemudian kemarin juga sudah mengisikan isian dari Slims-nya, baik berupa bahan pustaka maupun keanggotaan, maka pada sesi berikut ini adalah kita akan coba melakukan transaksi. Bagaimana caranya? Nanti kita melakukan proses peminjaman dan proses pengembalian melalui aplikasi yang telah Bapak Ibu install. Oke ya, jadi kita langsung saja. Ini saya tunjukkan. Oke, silakan Bapak Ibu, karena kemarin di sesi Pak Purwoko yang pertemuan sebelumnya mendemokan menggunakan Slim 9. Nah, maka kita juga akan pada sesi ini kita juga akan menggunakan yang versi 9. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan atau baru mengembangkan aplikasi perpustakaannya, sarannya adalah gunakanlah yang versi terbaru. Paling tidak minimal versi 8 seperti sesi 2 ketika saya menjelaskan waktu itu. Oke, silakan Bapak Ibu harus pastikan dulu ya, ini harus pastikan dulu sebentar. Harus pastikan dulu SAM-nya berjalan ya. Oke. Nah, pastikan dulu SAM-nya ini berjalan. Di sini yang Apache sama MySQL-nya pastikan dia berubah menjadi stop. Ini ya, stop. Ini artinya dia sudah running. Nah, kalau ini Bapak Ibu nggak jalan, maka nanti nggak bisa dijalankan ini web servernya, pasti akan error. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah silakan ketikkan ya, ketikkan di web browsernya localhost. Perhatikan tulisannya di sini, localhost pakai T bukan pakai H, localhost kemudian garing slim 9. Nah, ini di folder htdoc-nya saya menamakannya slim 9, makanya dipanggil sini jadi slim 9. Kemudian ada beberapa yang bertanya ya, jadi kita lihat di sini. Oke, sekalian saya jelaskan biar tidak error ketika menjalankan. Nah, di SAM kemudian di htdoc. Nah, ini jadi Bapak Ibu harus memanggil di localhost-nya baru namanya di sini. Jika namanya slim 8, maka panggil slim 8. Karena saya menggunakan slim 9, namanya di sini slim 9, maka di sini Bapak Ibu ketikkan localhost garing slim 9. Oke ya. Oke, kita nah, ini. Kemudian di sini kita cari menu librarian. Ini bisa kita menggunakan yang bahasa Indonesia yang di opaknya. Oke. Nah, di menu pustakawan ini kita klik. Nah, karena di sini nggak muncul menu loginnya, maka Bapak Ibu tinggal ganti aja di sini. Nah, ini ganti menjadi login. Oke, kemudian ketikkan passwordnya. Jadi password default ketika pertama kali install itu adalah admin jika nggak pernah dirubah. Oke, nah ini masuk. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin sudah Bapak Ibu gunakan.
Kemarin di materinya sesi 3 diajarkan bagaimana cara untuk bibliografi. Nah, sekarang pada materi saya adalah sirkulasi. Sebenarnya kan intinya ada di tiga ini Bapak Ibu. Bibliografi, sirkulasi sama membership. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sebenarnya kan kita perlu setting dulu sebelum kita gunakan Bapak Ibu. Nah, biar nanti apa ya? Pas gitu ya. Coba kita lihat dulu yang di sistem. Kita lihat di sistem. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin merubah nama perpustakaannya bisa di sini ya. Misalkan di sini di, eh, sistem nah, nih misalnya oke nanti logonya bisa dimasukkan. Oke, disimpan saja. Nah, kalau mau ngelihat klik kanan open link model. Sebentar. Jadi munculnya di bagian depan. Coba ini kita lihat. Oke, oh, berarti kita mau ganti yang ini, berarti yang Senayannya, yang Senayan yang kita ganti. Sudah itu munculnya di atas. Oke, ini kita masukkan dulu. Ini admin. Oke, di sistem. Oke, ini diganti aja nih. Coba kita ganti. Dan ini misalnya ini aja. Nah, ini sudah berubah di atas. Oke, seharusnya ini sudah berubah ya. Coba kita cek. Nah, ini sistem informasi perpustakaan ya. Ini tinggal disesuaikan lagi. Nah, kemudian yang perlu disetting juga adalah Bapak Ibu ini kan karena nanti kita peminjaman berarti kan ada anggotanya. Oke, lihat yang user group sistem. Nah, nanti kalau ini yang mengarah ke sistemnya ya, di sini ada database backup. Nah, nanti kalau mau nge-backup bisa dari sini. Nah, kemudian coba di membership, kita cek membership. Di sini ada member tipenya. Nah, di membership ini di sini ada tipe membernya. Nah, di sini dicontohkan yang standar itu yang bertipe standar. Nah, itu limit pinjamannya adalah 2. Kemudian lama keanggotaannya ini 1 tahun. Kemudian bisa melakukan peminjaman ulang sebanyak 1 kali. Nah, nanti Bapak Ibu di sekolahnya bisa diatur misalkan ini untuk mahasiswa. Misalkan ini edit, kalau mahasiswa berlaku ini. Atau untuk siswa. Misalkan ini untuk siswa.
Oke, ini detailnya seperti ini. Peminjamannya, kemudian lama meminjamnya, kemudian ini bisa minjam ya, reserve, pemesanan atau booking yang peminjaman. Limitnya 2, disamakan aja dengan yang loan limitnya. Kemudian ini kalau misalnya ada denda, nah, itu berapa. Oke, ini kita update saja. Nah, sekarang ini bisa dibuatkan lagi satu misalnya untuk dosennya misalkan, atau guru karena guru 5 misalnya, kemudian 1 semester aja, bulan. Oke, misalnya disamakan 5. Oh, ini lama minjam. Oh ya, kalau guru ya jangan 1 minggu 2 minggu, kan untuk keperluan mengajar 1 semester aja. 1 tahun, kemudian bisa minjem ulang berapa kali, misalnya 2 kali saja. Ini enggak ada, ini enggak ada. Oke, seperti ini ya, silakan disesuaikan, kemudian kita save. Oke, sekarang kita sudah punya 2 seperti ini ya. Oke, kalau sudah yang di membershipnya, kemudian sekarang kita coba yang sirkulasinya, apa yang cek yang bibliografi. Oke, kita lihat dulu. Oke, master file. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan di perguruan tinggi yang misalnya nanti penyimpanan koleksinya di tempat yang berbeda-beda. Nah, misalnya kayak kalau kampus, misalkan di kampus saya misalkan untuk yang file-file digital itu saya simpan di lokasinya masing-masing, misalkan di jurusannya masing-masing. Nah, itu nanti untuk keperluan akreditasi atau untuk keperluan lainnya. Jadi bisa kita tampilkan berdasarkan lokasinya. Nah, di sini juga bisa disetting di master file ini. Bapak Ibu bisa misalkan nanti bukan hanya terpusat di perpustakaan, tapi tersimpan di beberapa bagian, bisa tambahkan di sini. Nah, SL ini kode lokasinya berarti my library. Nah, bisa nambahkan di sini. Nah, misalnya B1 misalnya. Misalkan ini misalnya misalnya begini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau lokasi kodenya ini silakan bebas, mau diisi apa juga terserah, silakan ya. Nah, sekarang saya contohkan karena kemarin sudah di pertemuan sebelumnya ada bibliografi sudah di-entry-kan. Oke, sekarang kita entry-kan dulu yang membership. Oke, jadi yang sementara yang perlu setting cuma ini aja dulu. Nah, jadi nanti selebihnya Bapak Ibu yang menyesuaikan ya. Yang ini lokasi perpustakaannya, kemudian tadi eh, tipe keanggotaannya ya. Oke, nah sebenarnya kan di sini ada juga yang di master file ini, ada di sini GMD. Nah, jadi ini bisa diedit, misalkan nanti kalau enggak biarin aja. Nah, ini contoh standar ya. Nanti file-file yang bisa kita simpan, tipe-tipe koleksi yang kita simpan itu ada global, kit, manuskrip, kemudian banyak di sini. Nah, kalau yang buku referensi itu biasanya buku-buku yang referensi itu biasanya itu teks. Oke ya, nah sekarang kita langsung saja Bapak Ibu
Kita klik membership dulu. Jadi, nah kalau baru pertama kali, baru pertama kali, jadi bisa ini add member. Nah, jadi ini tinggal kita isikan, saya teskan satu aja ya. Oke, misalnya ini 21221102886. Nah, misalkan namanya Ehsan. Oke, tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya misalnya 12/12/1987 misalnya. Nah, di sini ada keanggotaan sejak. Nah, ini biasanya isikan dengan biasakan kalau di sekolah atau di perpustakaan itu ketika mahasiswa sudah menjadi bagian dari sekolah atau perguruan tinggi kita, maka dia juga sudah terhitung menjadi anggota perpustakaan. Nah, jadi kalau di sini isikan saja pertama kali mahasiswa itu menjadi mahasiswa baru atau angkatan berapa, diisikan aja gitu. Ya, biasanya kan awalan ajaran baru itu awal September biasanya. Jadi aja misalkan September. Pokoknya isikan aja dengan yang dengan masa barunya ya. Jadi artinya sejak dia menjadi bagian dari sekolah kita atau perguruan tinggi kita, maka dia sudah terhitung menjadi anggota perpustakaan gitu. Nah, tapi di sini ada lagi register date. Nah, jadi ini kayak register ulang. Nah, kapan ini register ulang? Nah, jadi register ulang. Biasanya kan kalau yang member sign ini kita ngambil datanya dari kita import datanya dari apa data pendaftaran mereka. Kita minta di bagian pendaftaran, kemudian sesuaikan dengan format di sini, kemudian kita import. Kemudian register date. Nah, sekarang ini misalkan mahasiswa ini terhitung sejaknya tanggal 1. Nah, tapi dia misalnya kita registerkan ulang biar bisa digunakan itu misalnya itu September ya. Oke, misalkan tanggal 21 September. Oke, tadi kan sudah kita setting kalau mahasiswa itu lama keanggotaannya 1 tahun. Nah, berarti biar otomatis nanti dia ngeset expired. Nah, jadi kita ada peringatan expired day ini kita centang aja ini menjadi auto set. Oke, nanti artinya ketika sudah 1 tahun, nah, maka nanti ada warning untuk diminta perpanjang. Oke, ini misalkan ketikkan saja karena ini siswa, misalnya siswa N1 nah, seperti ini kelaminnya, kemudian alamatnya misalkan Jalan Kalimantan nomor 9. Nah, kemudian di sini diminta mail address. Jadi mail address ini artinya alamat surat menyuratnya ya. Nah, jadi bisa jadi kayak misalkan saya kerja di Poltek. Nah, alamat kantor saya yang di sini. Tapi alamat surat menyurat saya di mana? Misalkan nanti kalau saya ngirim barang atau apa di mana pakai alamat yang mana? Nah, jika sama dengan alamat kantor, alamat surat menyuratnya, nah tinggal di copy. Nah, tapi jika misalnya alamat surat menyuratnya itu saya pakai alamat rumah saya, nah, nggak pakai alamat kantor, berarti isikan di sini. Jalan Cawang Mangu. Ini artinya adalah nah, alamat surat menyurat ini misalkan ini nanti kalau saya ada transaksi atau ingin berkirim sesuatu, nah, jadi alamat mana yang saya pakai? Apakah alamat kantor atau alamat rumah? Jika pakai alamat kantor, Bapak Ibu samakan aja dengan yang ini.
Jika beda jika beda mau menggunakan alamat rumah, berarti isikan alamat rumahnya. Oke, itu maksudnya ya. Nah, phone number, oke, fax kalau ada. Nah, di sini di personal ID number ini Bapak Ibu bisa mengisikan dengan ini bisa mengisikan dengan KTM-nya. Oke, nomor KTM. Kalau ini member ID ini isikan dengan NIM-nya aja. Nah, ini isikan dengan NIM atau NIS, nomor induk siswa sekolah, nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa, NIS atau NIM di sini ya. Sedangkan yang di personal ID ini bisa berisi nomor KTP, bisa berisi nomor apa ya, KTM, kartu tanda mahasiswa. Oke. Tapi biasanya kan KTM itu kan berisi NIM juga gitu. Jadi kalau NIM nanti Bapak masukkan di sini. Nah, nanti kalau ini masukkan KTP saja di sini. Oke, masukkan KTP saja. Apalagi nanti Bapak Ibu anggota perpustakaannya berasal dari instansi luar. Oke, jadi yang ini ketikkan aja personal ID number ini nomor KTP-nya. Nah, di sini di note ini bisa dikasih catatan. Misalnya misalnya dikasih note. Nah, misalkan di sini siswa luar. Nah, misalkan khusus untuk mahasiswa luar, Bapak Ibu kasih note misalnya. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini dikosongkan saja. Nah, kemudian jangan centang, ini biarin aja kalau dependent nanti enggak aktif. Oke, kemudian ini tinggal kalau misalkan ada foto dari mahasiswanya, nah, tinggal dipasangkan fotonya. Oke, misalkan dari foto. Nah, oke, sudah cari. Ini juga ada bisa load kamera. Nah, sekarang baru email. Nah, email. Nah, Bapak Ibu kasihkan password di sini. Kasihkan password. Jadi buat aja password default. Misalkan 1 2 3 4 5 misalnya. 1 2 3 4 5. Nah, nanti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengkreatkan password ini jangan lupa dikasih tahu ke mahasiswa atau ke usernya. Nah, nanti mereka masuk menggunakan ID, kemudian passwordnya di sini. Nah, nanti kalau ada yang nanya, saya masuk pakai apa? Nah, Bapak Ibu nanti jelaskan masuknya pakai ID number, yaitu NIM-nya atau NIS-nya atau NIK kalau guru atau dosen, dan terserah Bapak Ibu yang mau pakai NIK, NIDN, nah diatur aja gitu. Dan kita save. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Jadi nanti ini member ID-nya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana cara meminjam. Nah, ini baru satu saya punya nih. Nah, tapi saya masalahnya nggak ada data bibliografi gitu. Oke, biar saya nggak ngentri ulang, ngentri awal. Kemarin kan Bapak Ibu sudah ngentri manual. Sekarang saya jelaskan cara import export ya. Oke, ini saya buka punya perpustakaan saya ini. Di sini saya contohkan, di sini ada untuk import ya. Oke, di sini saya buka yang bibliografi. Oke, nanti Bapak Ibu yang sudah punya data bisa. Oke, jadi ini saya coba di sini ada export data ya, export data. Nah, saya klik export data. Ini Bapak Ibu. Nah, ini biar maksudnya saya biar saya jelaskan yang kedua, yang kemarin kan entry manual. Nah, sekarang saya jelaskan dari yang export. Oke. Karena saya nggak ada datanya, berarti saya perlu export. Oke, sekarang langsung aja ini export sekarang. Oke, ini sedang diekspor. Oke, berhasil ya. Kita lihat dia di mana. Oke, ini Senayan Bio Export. Oke, kalau sudah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti yang belum punya data, berarti nggak perlu ekspor ya, karena nggak ada datanya. Oke. Nah, misalkan begini, bagi yang sudah sebelumnya pakai Slim 7 atau Slim 5, datanya sudah ada, tapi ingin mengimport, memindahkan data bibliografinya saja. Nah, caranya seperti itu ya. Oke, caranya tinggal pilih bibliografi, ekspor data, udah ekspor.
Nah, setelah itu tinggal masuk ke yang slim 9-nya, klik bibliografi, kemudian cari di sini ada karya. Di sini ada, nah, di bawah paling bawah di sini ada bibliodata import ya. Tinggal klik aja bibliodata import. Nah, kemudian choose file. Nah, ini dia nih, Senayan Biblio Export. Ini dia yang tadi. Oke ya. Ini jangan ada yang diatur, diubah, biarin aja import now. Oke, karena ini lumayan yang di saya import ya. Oke, kita tunggu dulu karena banyak. Nah, nanti Bapak Ibu, ini formatnya ini bisa di ini CSV ya. Nah, ini kemudian nanti ini banyak sekali nih datanya ini. Oke. Coba sekarang kita tes, kita klik aja di biografi. Kemudian pilih, ini masih jalan ya. Tunggu sebentar dulu karena dia ngelupnya banyak. Oke, silakan sambil menunggu Bapak Ibu bisa entrykan data yang lain ya, misalkan membership, kemudian bibliografinya juga silakan. Ini tadi lupa saya hapus sebagian biar nggak banyak. Coba saya refresh dulu. Oke, ini banyak sekali, jadi saya lupa hapus sebagian. Coba saya, ini hang ya. Nah, ini di lokal ini. Coba ini saya masuk aja. Sudah masuk kok ini. Jadi, biar enggak semuanya dah. Biar enggak semuanya. Oke, yang jelas jika sudah ada data bibliografinya sudah ada, kemudian membershipnya sudah ada, Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses transaksi melayani peminjaman dan pengembalian. Oke, sebentar dulu ya, ini masih belum. Sudah masuk nih, ini Pak. Ini yang membuat dia lama Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada laporannya ini. Tadi itu dia ngeload 9.983 koleksi dengan total item 25.000. Nah, makanya dia agak lama barusan ya. Kalau pakai yang server online lebih cepat. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan nih dari selimnya ini. Sudah ada versi 931, ini kan 922 ini. Nah, mungkin penyempurnaan dari yang 922 ini. Nanti Bapak Ibu bisa download ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bibliografinya. Kita lihat. Nah, kemudian nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk semua ini. Oke. Nah, ini ada kopinya. Berarti ini jumlah eksemplarnya. Dengan judul ini ada 6 eksemplar. Oke, Bapak Ibu, misalkan sekarang saya buka di sampingnya sini ya. Saya buka lagi di sini. Biar dua. Oke, sekarang misalnya mahasiswa yang tadi. Misalnya tadi kita lihat dulu membership.
Oke, membership, kita lihat membership. Kita lihat yang membership ini. Oke, nah misalkan mahasiswa ini mau meminjam, ya misalkan nanti Bapak Ibu sudah memberikan kartu anggota, atau kalau enggak nanti bisa kita minta mereka sebutkan NIM-nya. Oke, misalnya mahasiswa dengan ini nanti melakukan peminjaman. Kita copy, kemudian ini harus login lagi. Seharusnya kebaca udah login. Oke, sekarang kita pilih yang sirkulasi nih, sirkulasi, kemudian ini sirkulasi. Nah, di sini ada member ID. Masukkan member ID-nya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya scan barcode, ya nanti bisa. Ini ada open barcode reader. Oke, jadi coba kita cek. Nah, ini ada bawaannya. Ini kayaknya ini baru nih. Mungkin biar bisa nyorot langsung dari ini ya, tanpa ada barcode scanner. Oke, nah sekarang ini aja dulu. Nah, masukkan member ID-nya, kemudian start transaksi. Nah, nih akan muncul seperti ini. Kemudian nanti open barcode reader ini nanti untuk membaca barcode yang ada di buku. Nah, ini keren ini, berarti tidak perlu menggunakan barcode fisik, nanti bisa langsung kebaca dari sini. Oke, nah sekarang di sini kita akan memasukkan insert kodenya, kode barcode-nya ya. Nah, di mana ngelihatnya? Kita buka di sini di bibliografi, kita lihat. Nah, biasanya kan ada barcode-nya. Oke, misalkan buku yang mau dipinjam adalah misalnya yang ini ya, coba kita lihat ini. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, ini di item datanya ini. Coba kita gunakan yang ini ya. Nah, ini menunjukkan ID-nya. Oke, nanti Bapak Ibu ketika memasukkan, nah, ada di, nah ini ya, item kode itemnya. Tadi kan diminta memasukkan yang insert item code nih, item code, cuma di barcode-nya. Nah, jadi item code ini biasanya berupa ya, berupa angka biasanya ya. Nah, biasanya kalau saya dulu bisa bisa kita gunakan pengkodean itu misalkan dari tahun beli, kemudian bulan, tanggal misalnya. Bisa terserah nanti Bapak Ibu bagaimana cara ngaturnya. Oke, jadi ini yang kita kopikan. Kita kopikan. Kita lihat tadi ini banyak kopinya berapa ini. Kita ada hak cipta ini, kita lihat kopinya berapa banyak. Oke, yang tadi hak cipta. Hak cipta ini ada 6 kopi ya sebelum dipinjam, ada 6 banyaknya. Oke, nah sekarang kita masukkan kode yang dipinjam. Ini ingat saya ini sebagai mahasiswa ya. Oke, ini siswa. Nah, ini saya expirednya sampai 13 November 2021, pas 2 tahun. Oke, tinggal loan. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Jadi hak cipta ini saya pinjam ini. Item code-nya ini tanggal pinjamnya ini, tanggal harus kembali 20 November. Berarti 1 minggu. Ya, 1 minggu boleh pinjamnya. Oke, sekarang coba kita refresh. Ini kan 6 nih. 6. Coba sekarang kita refresh. Oke, kita lihat. Wah, ini masih. Oh ya benar. Kalau di sini tetap nanti statusnya yang kelihatan ya. Statusnya bahwa dari 6 ini nanti ada 5 yang available, yang tersedia.
Oke, Bapak Ibu, seperti ini caranya, gampang sekali untuk peminjaman ya. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan juga, misalkan nanti ada ini kita bisa masuk menggunakan anggota, atau kita bisa juga nanti coba kita masuk dulu ya, saya tes dulu, coba kita tes dulu sekarang ini. Kalau ada yang pertama, nah, nanti Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bagaimana cara mengecek pinjaman gitu, nanti mahasiswa atau eh, pengguna perpustakaan di tempat Bapak Ibu bisa dengan cara begini. Oh, sorry, sini area anggota. Nah, kalau ini area pustakawan, ini ada anggota, tinggal klik aja anggota ini, kemudian masukkan ID anggotanya, ketikkan eh, 212 210 286. Tadi kan Bapak Ibu sudah membuatkan ID anggota sama password kan. Nah, tinggal arahkan aja. Oh, silahkan. Nanti klik menu area anggota, kemudian ini. Nah, nanti akan ketahuan mahasiswa atau dosen atau guru ini pernah minjem koleksi apa saja gitu. Tadi kan 1 2 3 4 5. Nah, kita cek. Kemudian sebentar, kayaknya belum disimpan ini. Oke. Oh ya, ini belum di finish. Sorry Bapak Ibu ya, ini belum di finish. Ini kan baru masuk aja ini. Ini baru masuk aja. Coba sekarang tinggal kita finish dulu ya. Makanya di sini kosong nih. Di sini kosong nih. Seharusnya di sini ada pinjaman saya ini apa. Nah, karena ini belum di finish, nah nanti Bapak Ibu bisa jadi dapat hal yang sama ya. Oke, kita finish transaksi dulu. Oke. Nah, udah selesai nggih. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita lihat. Sekarang kita refresh. Nah, muncul ini. Hai Ehsan. Nah, jadi kita meminjam buku yang ini. Coba sekarang yang ini berubah enggak dia jadi 5. Oke, tetap ya, tapi nanti statusnya yang kita coba kita lihat sekarang statusnya ini. Coba ini kita kopikan saja SBN-nya. Oke, ini anggota nggih. Nah, ini anggota. Tadi kode buku yang dipinjam itu yang ini. Berarti ada 5 yang tersedia, satunya nggak tersedia. Oke, sekarang coba beranda. Beranda kita cari sekarang kata kunci, coba ISBN-nya. Oke, ini berdasarkan ISBN. Jadi yang spesifik, coba spesifik. Nah, ini ISBN-nya. Coba kita masukkan ke sini. Cari koleksi. Oke, ketemu nggih? Saya ulangi, nanti nyarinya di klik di sini, klik. Di sini ada pencarian spesifik. Oke, tinggal masukkan apa yang Bapak Ibu ingin, kata kuncinya. Oke, ini langsung biar langsung ketemu. Nah, ini langsung ketemu ya. Oke, ini kita lihat ini. Tadi kan di sini banyaknya 6. Di sini banyaknya 6 eksemplar di sini. Dipinjam satu oleh Ehsan tadi. Ya, dipinjam satu oleh Ehsan. Oke, sekarang berarti di sini informasinya adalah buku ini di sini akan muncul ada ketersediaannya. Jadi dari 6 itu tersedia 5. Itu maksudnya karena satunya sudah terpinjam. Coba ya sekarang tampilkan detail. Kita lihat. Nah, ini di detailnya ini. Nah, ini yang sedang dipinjam, kode yang ini sedang dipinjam. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tersedia ini 2 4 5. Ini maksudnya. Oke ya. Nah, sekarang misalnya Ehsan ini ingin mengembalikan. Oke, ingin mengembalikan, kita copy aja kodenya yang ini. Datang ke petugas perpustakaan. Ya, datang. Kemudian kita langsung ke menu sirkulasi. Menu sirkulasi. Kemudian di sini ada insert
insert membernya ya. Sebenarnya kan di sini ada pengembalian cepatnya. Di sini ada quick return. Nah, di sini quick return. Ya, tinggal klik aja quick return. Nah, di sini ada item ID. Kita masukkan di sini. Oke ya. Sebenarnya kan bisa juga lewat sini tadi, lewat sirkulasi ini bisa. Cuman ini harus masukin dulu ke member ID-nya. Kalau kita butuh cepat, kita kan cuma butuh kode bukunya saja kan. Nah, tinggal quick return aja. Quick return, kemudian paste return. Oke, sudah kembali. Coba sekarang kita cek. Ini kan sudah dikembalikan nih. Kita cek sekarang, kita refresh. Nah, sudah aman, sudah tersedia. Oke, sekarang saya bisa melihat di Esan ini. Oke, saya lihat pinjaman saya sudah nggak ada. Nah, di sini ada sejarah peminjamannya Bapak Ibu. Nah, sejarah peminjamannya, tanggal kapan dipinjam, tanggal dikembalikan kapan. Oke ya. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya nanti tadi kan import buku kan ya, ada import buku. Bapak Ibu juga bisa import anggota. Oke, di sini ada keanggotaan. Kemudian di sini ada ekspor data ya, ekspor data sama langsung tinggal ekspor aja. Jadi Slim ini itu relatif stabil struktur datanya sehingga eh, enak ya, nggak ribet. Nah ini sudah, oke. Tinggal membership. Nah tinggal di sini ada member data import. Oke, tinggal choose file. Senayan member. Nah ini Senayan member dan import now. Nah ini juga sama nih, banyak nih. Ini yang kita import CSV file. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa diekspor sendiri. Ini terkait dengan materi kita yang sirkulasi ya, bagaimana peminjaman sama pengembalian. Jadi sebelum kita bisa melakukan peminjaman, maka harus ada dulu data ke anggotanya. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini 13.000 barusan yang di insert. Kita lihat. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tiga menu ini yang berperan penting di dalam proses perpustakaan. Ada yang membership, bibliografi, sama sirkulasi. Nggak mungkin bisa minjem jika nggak ada orangnya. Ada orangnya, nggak ada bukunya juga nggak bisa. Berarti yang ini ya, ada buku, ada orang, nah baru bisa dilakukan ini. Oke, ini sudah masuk. Nah, karena ini hasil importan, maka nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan ya. Coba kita lihat sekarang ini. Nah, ini kan mahasiswa-mahasiswa. Nah, tinggal edit aja. Nah, ini kan sudah expired ini. Nanti kayak gini modelnya ini. Nah, ini karena hasil ekspor apa importan. Jadi membership already expired. Nah, nanti Bapak Ibu ya tinggal ngedit sedikit aja. Tinggal ketimbang yang dari awal banyak kan. Nah, paling nanti butuh yang ini aja. Expired sampai kapan. Nah, ini kan karena September ini. Udah tinggal perpanjang aja misalkan sampai nah, misalnya sampai 2021 misalnya. Oke, ini 2021. Udah tinggal update. Oke. Nah, apa yang nggak boleh kosong katanya. Oke, member ID name but cannot empty member ID. Oh, ini kan sudah ini. But-nya berarti ini. Oke, misalnya 12 0 ini aja 1989. Oke. Nah, oke, kalau Bapak Ibu mengimport, pastikan tidak ada, nah ini nggak ada merah di sini. Oke, coba sekarang ini kita lihat yang eh, kita lihat yang ini sebentar. Membership.
Coba sekarang kita cek yang Aziz. Nah, yang Aziz. Terus kopikan aja yang ini. Nah, Aziz, coba kita lakukan sirkulasi. Misalkan Bapak Ibu langsung melakukan sirkulasi ketika import member ID-nya. Coba kita cek start transaksi. Nah, nanti di sini ada dikasih tahu di sini. Nah, di sini ada expired Bapak Ibu. Nah, jadi jangan langsung diproses gitu. Masa orang expired bisa-bisa minjem gitu. Nah, nanti di sini ketika sudah melihat dia sudah expired, maka perlu nanti diminta perpanjang. Oke, seperti itu, oke. Seperti itu caranya. Sekarang tinggal kita back saja. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah selesai materi saya yang pertemuan 4. Insya Allah nanti di sesi 5 saya akan menjelaskan lebih lanjut ya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut fitur-fitur yang ada di Slim. Misalkan nanti bagaimana cara apa mencetak kartu, kemudian bagaimana eh, apa cara custom dan sebagainya nanti di pertemuan terakhir nggih. Nah, mungkin demikian dari saya, sama nanti pengolahan laporan insya Allah di akhir. Oke, sekarang kita fokus dulu ke sirkulasi, import bibliografi sama membership. Oke, saya rasa sudah selesai dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ke channel YouTube kami biar nanti tetap berkembang dan Bapak Ibu juga mendapatkan update terbaru. Oke. Dan jangan lupa tunggu video kami berikutnya yang sesi 5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.